Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waktu sholat Jumat masuk pada pukul 12:03. Kemudian selaku khatib pada hari ini yaitu Ustadz Abu Muhammad Mulyadi LCMA dengan mengambil tema generasi salaf dan Ramadan. Dan sebagai imam sholat Jumat pada hari ini yaitu Ustadz Taufik Darul Kamal Al-Hafiz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la Asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Asyhadu anna حي على الصلاة حي على حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر. الله
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله. بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وكشف الله بالغمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين. قال الله تعالى في القرآن العظيم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. ثم أما بعد. معاشر المسلمين وزمرة المؤمنين rahimani wa rahimakumullah. Di saat ada orang mengatakan, aku mencintai Nabi Muhammad SAW, maka apa yang perlu untuk aku kerjakan? Maka jawabannya, orang ini sangat tidak pas di saat ingin mengungkapkan rasa cinta kepada Nabi Muhammad SAW. Kemudian yang ditiru adalah orang-orang sebagian di zaman kita saat ini, yang mana sebagian di antara mereka mengungkapkan cinta kepada Muhammad SAW. Katanya mereka mengatakan cinta kepada Muhammad SAW, tetapi yang mereka praktekkan adalah dengan cara mungkin nyalakan balon terbang, ataupun mungkin sebagian di antara mereka di saat pengajian kemudian mendatangkan biduan. Tidak ada perbedaan antara konser dengan suatu pengajian. Tentunya kita tidak ingin mempraktekkan mencintai beliau sebagaimana yang dipraktekkan oleh mereka. Terus bagaimana? Bagaimana kita mengungkapkan cinta kepada Nabi Muhammad SAW? Tidak ada cara lain kecuali mempraktekkan apa yang telah dipraktekkan oleh generasi-generasi salaf kita. Karena mereka berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah. Katakanlah wahai Muhammad kepada umatmu, kalau kalian itu merasa cinta kepada Allah Subhanahu wa taala, fattabi'uni, kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka hendaklah kalian itu mengikuti diriku. Berarti standar mencintai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah dengan mengikuti beliau, bukan dengan cara yang membuat Allah Subhanahu wa taala murka. Sebagian orang di zaman kita saat ini mengungkapkan kecintaan mereka dengan cara-cara yang membuat Allah Subhanahu wa taala murka. Ataupun sebagian di antara mereka mengatakan cinta kepada Nabi Muhammad SAW, tetapi yang mereka praktekkan adalah apa yang dicintai oleh syaitan. Kata Imam Ibnu Qayyim al-Jauziyah rahimahullah dalam Bid'ah Nuniyah, beliau mengatakan, atuhibbu a'da al-habibi, apakah engkau itu mencintai, mengakui al-habib, yaitu Nabi Muhammad SAW, wadda'i hubban lahu, dan juga engkau itu klaim mencintai Nabi Muhammad SAW, sedangkan engkau itu mempraktekkan apa yang dicintai oleh musuh-musuh Nabi Muhammad SAW. Mengaku mencintai Nabi Muhammad SAW, tapi kemudian pacaran masih juga jalan terus. Mencintai Nabi Muhammad SAW, tetapi ternyata perbuatan-perbuatan yang jauh dari syariat tetap dia kerjakan.
sehingga tidak ada cara lain untuk mencintai Nabi Muhammad SAW dengan kecuali dengan mengikuti apa yang generasi yang dipraktekkan generasi salaf kita. Bicara masalah Ramadan ya ikhwah sekalian, tentunya di saat kita itu bicara masalah Ramadan, kemudian kita ingin mengisi Ramadan ini dengan hal-hal yang bermanfaat, tidak mungkin kita itu mengikuti apa ataupun rata-rata yang dikerjakan oleh orang zaman kita saat ini. Sebagian di antara mereka, di saat mereka mau berbuka puasa, mereka berada di pinggiran-pinggiran jalan untuk ngabuburit. Bukan digunakan untuk berzikir, tapi digunakan untuk melihat orang yang lalu lalang di pinggiran jalan. Tidak terlepas dari masalah apakah di sana ada kemungkaran ataukah tidak. Apakah di sana ada ghibah, ada namimah, ada menggunjing ataukah tidak. Yang dipraktikkan orang di zaman kita saat ini adalah melaksanakan hal-hal tersebut. Sebagian di antara mereka juga nggak bisa untuk kita jadikan, untuk kita ikuti. Karena kenapa? Sebagian di antara mereka di saat mereka buka bersama, campur baur laki-laki perempuan, kadang-kadang meja disediakan sepasang-sepasang untuk usia-usia SMA, untuk usia-usia kuliah yang rata-rata mereka belum menikah. Mereka kemudian mengatakan bahwa kami ingin mengisi Ramadan ini dan adanya buka bersama, menjalin tali ukhuwah sama teman biar dekat. Padahal mereka itu sengaja disetting untuk satu pasang. Baik, ya ikhwah sekalian semua dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Nabi Muhammad dalam satu hadis yang sahih, beliau mengatakan min shaimin. Sangat banyak orang yang berpuasa laisa laum siyami. Tidaklah ada puasa ataupun tidak ada yang dia dapatkan dari puasanya. Ilal atas atau ilal atas atau ilal dhama. Kecuali rasa dahaga sebagian di antara riwayat, kecuali lapar saja. Sebagian dari beliau dalam hadis yang sahih Nabi Muhammad beliau mengatakan, "Man lam yada' qaula zur." Barang siapa yang tidak bisa meninggalkan qaula zur, perkataan azur. Para ulama mengkategorikan azur di sini adalah perkataan dusta, ataupun ada ghibah, menggunjing, ada namimah, ada mungkin memfitnah orang lain, ataupun segala perkataan yang mungkar masuk dalam kategori azur. Ataupun wal-amal lebih, karena sebagian dari ulama termasuk misalnya adalah imam penulis kitab Imam Baqir rahimahullah, beliau mengatakan wal-amal lebih maksudnya adalah mengerjakan hal-hal yang dimungkar ataupun hal-hal yang membuat orang tersebut dianggap telah berbuat suatu kemungkaran, melaksanakan suatu hal yang ada nuansa kemaksiatan. Orang yang tidak bisa meninggalkan al-qaul az-zur dan juga tidak bisa meninggalkan mengamalkannya wajah lebih, dan juga tidak bisa meninggalkan suatu perbuatan maksiat, maka Allah Subhanahu wa taala mengatakan falaisa li hajatun fi ayyada'a ta'amahu wa syarabahu. Maka tidak ada keperluan bagi Allah Subhanahu wa taala kepada orang itu untuk meninggalkan makan sama minumnya. Artinya bagaimana? Bahwa orang tersebut yang secara lahiriahnya di saat dia pacaran di tengah-tengah siang hari bulan Ramadan ataupun di masa-masa Ramadan, di saat dia pacaran walaupun saat dia lagi berbuka puasa, dosa langsung dia dapatkan. Kemudian dia mengatakan ini dosa nanti kan akan juga terhapuskan dengan puasa. Perhatikan ya ikhwah, ini orang kepedean dengan amal ibadahnya. Karena puasa belum tentu diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Hanya mungkin sebagai suatu penggugur kewajiban, sedangkan pahala tidak dia dapatkan. Yang semacam ini tidak mungkin kita mencontoh mereka. Tidak mungkin kita mencontoh orang-orang ataupun sebagian di antara kaum muslimin yang melaksanakan suatu kemungkaran di siang hari ataupun di saat Ramadan. Terus kemudian kita mau mengisi dengan apa biar nanti pahala kita secara maksimal kita dapatkan. Tidak ada cara lain. Pembicaraannya adalah sebagaimana yang kita bahas tadi di awal. Kita mencontoh apa yang dicontohkan oleh generasi-generasi salaf kita. Raksus salaf ataupun orang yang paling terdepan dari kalangan salaf tentunya adalah Nabi Muhammad SAW. Di antaranya apa yang beliau kerjakan, kata Aisyah dalam sebuah hadis yang sahih, beliau berpesan terhadap sahabat Abdullah bin Qais radhiyallahu anhu, la tada' qiyamul lail. Engkau jangan tinggalkan qiyamul lail.
Karena Nabi Muhammad SAW beliau tidak pernah meninggalkan qiyamul lail. Di sana Muhammad beliau sakit pun atau beliau capek pun beliau tidak meninggalkan qiyamul lail. Hanya saja di saat beliau capek salat qa'idah. Beliau sholatnya sambil dalam keadaan duduk, dan ini pun yang dipraktekkan oleh sahabat Allah Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Umar bin Khattab beliau juga mempraktekkan apa yang dipraktekkan Nabi Muhammad SAW. Beliau tidak meninggalkan qiyamul lail. Nabi Muhammad SAW di saat 10 hari yang terakhir ayqadha ahlahu. Beliau membangunkan keluarganya untuk ikut qiyamul lail, dan ini pun yang dikerjakan oleh sahabat Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Yang kedua, yang bisa untuk diperhatikan adalah dari sisi sedekah atau as-sadaqah. Nabi Muhammad SAW kana jawadan nas. Nabi Muhammad SAW beliau adalah orang yang paling dermawan. Dan yang keadaan yang paling dermawan beliau itu adalah di saat beliau berada di bulan suci Ramadan. Dan ini pun yang dipraktikkan oleh generasi-generasi salaf kita. Mereka itu pengennya banyak memberi makan terhadap orang lain di saat masuk waktu kebolehan untuk makan. Sehingga sebagian di antara mereka itu di saat berbuka puasa, termasuk misalnya Ibnu Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, beliau tidak berbuka puasa kecuali al-yatim wal masakin, kecuali orang-orang yatim ataupun anak-anak yatim ataupun fakir miskin. Dan juga ini yang dipraktekkan oleh generasi-generasi setelah beliau. Bahkan sebagian di antara ulama, termasuk misalnya Al-Hasan Al-Basri rahimahullah, termasuk Imam Mubarak rahimahullah, beliau sengaja mengundang teman-temannya datang ke rumah. Kemudian beliau sendiri yang melayani mereka. Beliau berpuasa, mereka juga yang melayani para tamu-tamunya. Ada sebagian di antara kabilah ini, Bani Adi. Mereka itu yang mereka praktekkan adalah di saat misalnya lagi berbuka puasa. Kemudian tidak ada teman yang menemaninya. Terus mereka mana? Mereka datang ke masjid sambil membawa makan untuk berbuka puasa di sana. Pasti bertemu dengan teman di sana. Dan itulah yang dipraktikkan oleh generasi salaf kita. Termasuk di antaranya ya ikhwah sekalian, ada sebagian dari hadis-hadis yang sahih al-faqqara shaiman. Tak masyhur, barang siapa memberikan bukaan puasa untuk orang yang berpuasa, maka baginya pahala orang yang berpuasa itu sendiri. Berarti orang yang berpuasa kemudian dia itu menyediakan iftar terhadap orang-orang lain yang berpuasa, maka dia mendapatkan pahala puasa yang double. Itu adalah kalau memang yang diberikan bukaan adalah satu orang. Belum lagi kalau misalnya ternyata yang diberikan bukaan puasa itu adalah melebihi mungkin ratusan orang, puluhan orang, ataupun yang lain sebagainya. Ustaz, kalau misalnya ini orang ngasih berbuka puasa, kemudian dia sendiri tidak berpuasa, karena mungkin dia berpemikiran, ini kan saya sudah mendapatkan pahala puasa dari orang-orang yang aku kasih bukaan puasa, maka nggak perlu lagi aku untuk berpuasa. Ini adalah suatu pengertian yang cukup salah kaprah. Karena kenapa? Tidak bisa dibedakan antara al-jaza sama al-ijza. Al-jaza artinya ada suatu pahala yang disediakan oleh Allah SWT terhadap orang-orang yang menyediakan bukaan puasa untuk orang lain, mendapatkan pahala orang yang berpuasa itu sendiri tanpa mengurangi pahala orang yang berpuasa. Sedang ijza artinya ini ngasih bukaan orang yang berbuka puasa tidak bisa menggugurkan kewajiban orang tersebut untuk berpuasa, karena berpuasa bulan Ramadan adalah hukumnya fardhu 'ain. Di antaranya ikhwah sekalian yang bisa dikerjakan itu adalah tilawatul Quran, baca Al-Quran. Generasi salaf mereka itu mentarget dari awal Ramadan berapa khataman Al-Quran yang akan dia kerjakan, yang akan dia capai dalam Ramadan tahun tersebut. Sebagian di antara generasi salaf mengerjakan menghatam Al-Quran adalah 3 hari sekali. Itu adalah di saat hari-hari biasa. Kemudian bisa sudah masuk di 10 hari yang terakhir, maka lebih banyak lagi sebagian di antara mereka menghatam Al-Quran adalah 1 hari hatam Al-Quran. Dan inilah paling tidak kita minimal ya ikhwah sekalian, walaupun toh kita itu susah untuk menghatam Al-Quran, untuk misalnya 3 kali dalam satu bulan, minimal kita berusaha menghatamkan Al-Quran adalah sekali dalam bulan suci Ramadan.
Karena Allah Subhanahu wa taala itu adalah syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an. Bulan Ramadan adalah bulan yang mana Al-Qur'an diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai suatu petunjuk umat manusia. Sehingga bagaimana sebagian dari ulama mengatakan bahwa Ramadan adalah syahrul Qur'an, dan Nabi Muhammad SAW beliau pun tidak pernah meninggalkan bacaan Al-Quran. Beliau pun bermudarasah dengan malaikat Jibril alaihi salam. Oleh karena ikhwah sekalian, ini PR untuk kita semua ataupun sebagian di antara kita. Kalau dari Ramadan tahun sebelum-sebelumnya, sebagian di antara kita ada yang belum bisa baca Al-Quran, sedangkan dia sudah lama masuk agama Islam, sudah lama dia itu memeluk agama Islam sejak dia lahir sampai usia sekian puluh tahun, kemudian baca Al-Quran pun belum bisa. Sehingga ini adalah menjadi suatu PR bagi kita semuanya untuk memulai mempelajari Al-Quran. Silakan dimulai dari bulan Ramadan kemudian berlanjut di bulan-bulan berikutnya. Semoga saja nanti di Ramadan tahun depan sudah lancar baca Al-Qurannya insyaallah, sehingga untuk mentargetkan hataman Al-Quran minimal 1 kali dalam sebulan insyaallah akan tercapai. Ya ikhwah sekalian insyaallah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, di antara hal yang bisa untuk dikerjakan itu adalah i'tikaf. Nabi Muhammad SAW beliau beriktikaf ya'takif fi 10 awakhir. Nabi Muhammad SAW beliau beriktikaf di 10 hari yang terakhir untuk Ramadan yang biasa. Kecuali di Ramadan yang di tahun terakhir sebelum beliau meninggal, beliau beriktikaf selama 20 hari di saat Ramadan. Oleh karena itu, ini adalah suatu sunnah Nabi Muhammad SAW yang patut kiranya untuk kita praktekkan kalau seandainya selama ini kita belum bisa untuk mempraktekannya. Semoga dimudahkan oleh Allah SWT untuk membuat suatu agenda, membuat suatu jadwal, mengatur kegiatan sehari-hari, sehingga dimungkinkan bagi kita semua untuk melaksanakan suatu kesunahan yang berupa i'tikaf di 10 awakhir insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Amin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi min ayati wa dzikril hakim wa taqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahi ala ihsan wa syukru lahu ala taufiqihi wa imtinan wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika ad-da'i ila ridwan. Khutbah yang kedua kita gunakan untuk berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah Subhanahu wa taala mengampuni segala kesalahan kita, mengampuni dosa-dosa kita, mengampuni dosa kedua orang tua kita, mengampuni dosa-dosa para ulama kita, dan juga semoga Allah Subhanahu wa taala menerima segala amal ibadah kita insyaallah. Segala amal ibadah orang tua kita, segala amal ibadah guru kita semua insyaallah ya rabbal alamin. Dan semoga Allah SWT memberikan segala solusi dari permasalahan bangsa. Semoga Allah SWT menerangkan bangsa Indonesia insyaallah tidak tercelarai, tidak saling menghujat insyaallah, khususnya di saat pasca pemilu. Amin ya rabbal alamin. Dan semoga saja Allah SWT menentukan, menakdirkan pemimpin yang ke depan adalah orang yang memang dalam hatinya ada rasa takut kepada Allah SWT. Kalau seandainya ada kebaikan yang selama ini mereka kerjakan, semoga mereka tetap berada dalam kebaikan tersebut dan mereka berusaha untuk menyebarkannya. Dan kalau seandainya ada kemungkaran yang mereka kerjakan sebelum-sebelumnya, semoga Allah SWT mudahkan pada mereka semuanya untuk meninggalkan kemungkaran tersebut insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Dan semoga kita sebagai rakyat tidak terlepas ataupun tidak berhenti untuk mendoakan semua pemimpin kita insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Allahumma ighfir lil muslimin wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka samii'un qaribun mujibud da'wat ya qadiyal hajat. Allahumma ansur ikhwanana mujahidin fi Filastin ya rabbal alamin. Allahumma thabbit aqdamahum wa ansurhum ala a'da'ihim a'da'ihim ajma'in. Allahumma inna nas'aluka al-huda wa tuqa wa 'afafa wa ghina. Allahumma ya musarrifal qulubi sarrif qulubana ala ta'atik. Allahumma ya muqallibal qulubi thabbit qulubana ala dinik. Allahumma ja'al al-Qur'an al-'azim rabi'a qulubina wa nura sudurina wa jilaa ahzanina. Allahumma 'allimna minhu ma jahilna wa dhakkirna mimma nasina warzuqna tilawatahu 'ala wajhi alladhi yurdika 'anna ya akramal akramin. Allahumma ij'alna wa dhurriyyatana wa ahlana min ibadika as-salihin al-muttaqin as-salihin al-muslihin ya rabbal alamin. Allahumma ij'alna wa dhurriyyatana wa ahlana min huffaz al-Qur'an al-karim wa min ahli al-Qur'an al-karim ya rabbal alamin. Allahumma la
تدع لنا من هذا ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا دينا إلا قضيته ولا مريضا إلا شفيته ولا حاجة من حول الدنيا هي لك رضا ولا فيها صلاح إلا أن تنال قضايا يا أكرم الأكرمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين وأقيموا الصلاة.